Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Fajrin Afadanunadi dan teman saya Puja Ditya Winata di dalam video sebagai tugas akhir dalam perkuliahan Teknik Proyeksi Bisnis di jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang angkatan 2018. Di sini kita akan membahas artikel dengan judul Customer Churn Prediction in Telecommunication. Lanjut, di sini ada artikelnya. Artikel ini dibuat oleh Bing Kuan Huang, Mohantahar Kechadi, Brian Buckley dari mahasiswa School of Computer Science and Informatics, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland. Jadi ini dari Irlandia penelitiannya. Langsung saja ke apa yang kita mau bahas di malam hari ini. Fokus discussionnya ini kita bagi menjadi 6 ya teman-teman. Dimana yang pertama ini kita akan mengulas sedikit latar belakang masalah apa yang mendasari kenapa artikel ini dibuat, kenapa penelitian ini dilakukan, lalu ada kriteria evaluasi, setelah itu ada metodologi, lalu ada hasil penelitian, kesimpulan, dan nantinya di akhir ada implementasi pada Python yang akan dilakukan oleh Puja seperti itu. Langsung saja di latar belakang di sini, prediksi churn ini sudah menjadi bagian penting teman-teman dalam penelitian ya, terutama dalam bidang telekomunikasi sebagai cara untuk mempertahankan pelanggan. Jadi sebenarnya churn ini tuh kayak peluang seseorang itu berhenti berlangganan pada suatu usaha teman-teman gitu. Jadi di sini kan usahanya itu dalam telekomunikasi. Nah, churn ini yang dimaksud ini untuk memprediksi orang-orang yang berhenti berlangganan di bidang telekomunikasi tersebut seperti itu. Nah, perusahaan telekomunikasi Irlandia mencoba meneliti bagaimana memprediksi pelanggan yang berhenti menggunakan telekomunikasi ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan tentang pengertian churn tersebut ya. Nah, dikarenakan kemajuan teknologi dan liberalisasi pada pembukaan persaingan pasar komunikasi menyebabkan kerugian besar pada perusahaan telekomunikasi. Ini nggak cuma terjadi di Irlandia ya, tapi banyak terjadi. Tapi di sini mungkin dari perusahaan telekomunikasi Irlandia inilah yang mencoba untuk meneliti, memprediksi churn ini, teman-teman. Jadi sebenarnya ini prediksi churn ini udah banyak penelitiannya, tapi kebanyakan itu lebih difokuskan pada layanan suara telepon seluler. Jadi dan fixed line networks, jadi kayak telepon tetap lah, telepon yang tetap gitu. Nah, ini penelitian ini tuh berfokus kepada line telecommunication service, jadi layanan telekomunikasi jalur darat kayak gitu ya. Jadi memang di telekomunikasi jalur darat ini itu jarang banget yang meneliti, padahal memang sudah banyak pelanggan itu yang sudah tidak lagi berlangganan. Jadi di sini perusahaan telekomunikasi Irlandia ini akan melakukan prediksi. Lanjut, di kriteria evaluasi sebagai salah satu langkah penting untuk memastikan model digeneralisasi dengan baik, kinerja pramodel churn predictive harus dievaluasi. Jadi harus ada yang dievaluasi. Artinya prediksi tingkat prediktor perlu dipertimbangkan. Dalam artikel ini tingkat prediksi mengacu pada true churn rate atau prediksi benar ya, prediksi sejati, dan false churn rate, yaitu prediksi salah atau prediksi palsu kayak gitu. Tujuan dari pengaplikasian ini adalah untuk mendapatkan true churn rate-nya ini yang lebih tinggi tapi dengan FP yang rendah kayak gitu. Nah, untuk di metodologi sendiri di sini tuh kita membutuhkan fitur atau data di mana di antara lain ada segmentasi Henley, detail panggilan, informasi saluran, informasi tagihan dan pembayaran, informasi akun,
profil demografis, pesanan layanan, informasi keluhan. Data ini yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi Irlandia tersebut untuk penelitian ini. Nah, setelah kita mempunyai fitur atau data, itu kita melakukan normalisasi, yaitu penyesuaian fitur data agar dapat diprediksi oleh prediktor. Jadi beberapa prediktor itu seperti ANN ya, dia itu membacanya itu bilangan biner, sementara di fitur data ini ada yang tidak berupa bilangan biner. Jadi itu harus dinormalisasi terlebih dahulu. Lalu ada prediktornya ya, atau klasifikasinya. Ini ada metode prediktornya itu antara lain ada logistic regression, linear classification, naive Bayes, decision trees, multilayer perceptron neural networks, support vector machines, and devolutionary data mining algorithm. Nah, kayak gitu. Nah, dilakukan penelitian itu dengan 3 cara berbeda untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi buat pada penelitian pertama itu mempunyai subset fitur ya teman-teman. Yang pertama itu ada fitur panggilan internasional, fitur seluler panggilan telepon, fitur panggilan nasional, dan fitur panggilan lokal. Nah, dan ada beberapa lagi yang lainnya itu dikombinasikan dengan 3 tahapan. Yang pertama itu dengan tahap LCD. Setelah dengan tahap LCD didapatkan, lalu dikombinasikan lagi dengan tahap CDLMN, lalu dikombinasikan lagi dengan tahap CLDMNI. Jadi ada 3 tahapan di penelitian satu ini dengan menggunakan subset fitur yang tadi disebutkan di awal kayak gitu. Lalu di penelitian kedua itu lebih ditekankan untuk menggunakan subset fitur baru yang sudah dievaluasi. Jadi dengan menyesuaikan dengan kriteria evaluasi yang tadi dijabarkan di slide sebelumnya, yaitu fitur panggilan gratis, fitur detail panggilan, fitur panggilan masuk, fitur tagihan, fitur informasi pembayaran. Jadi di penelitian kedua itu menggunakan subset fitur yang baru yang udah dievaluasi. Nah, terus di penelitian ketiga itu kita maksudnya artikel ini itu meneliti dengan menggunakan fitur yang pernah diteliti sebelumnya oleh Zhang 2006 dan oleh Wang tahun 2010. Kedua fitur ini digunakan untuk penelitian independen. Jadi ada 3 penelitian. Penelitian 1 dan penelitian 2 ini menggunakan 6 pemodelan teknik. Jadi dua penelitian awal itu menggunakan 6 teknik yang sama, yaitu LR, NB, LC, MLP, C4.5 dan SFM. Lalu penelitian ketiga ini sama juga menggunakan 6 itu, tapi dengan tambahan menggunakan DMEL ya kalau bahasa Indonesia, DMEL kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di slide ini tuh ditampilkan kurva-kurva hasil penelitiannya. Ini hasil penelitian pertama ya, yang kombinasi CLDMNI itu. Lalu ini di kurva penelitian yang kedua yang menggunakan fitur-fitur baru ya yang udah dievaluasi. Lalu ini kurva penelitian hasil penelitian yang ketiga ya, yang menggunakan fitur yang udah pernah ada dan ditambahkan di MEL kayak gitu. Nah, langsung ada kesimpulan di artikel ini. Memiliki kesimpulan itu yang pertama itu penelitian kedua itu lebih efektif ya. Penelitian kedua itu yang menggunakan fitur baru yang sudah dievaluasi. Lalu ada kesimpulan lagi, teknik pemodelan yang cocok untuk prediksi churn pelanggan tergantung pada pembuat keputusan. Jadi mau menggunakan pemodelan yang mana itu tergantung dari perusahaan telekomunikasi tersebut. Lalu teknik pemodelan DMEL ini tidak praktis dan tidak efektif untuk dataset besar. Jadi ini buat penelitian ketiga yang menggunakan pemodelan DMEL itu, di saat ada dataset yang besar itu dia tidak efektif. Jadi tidak cocok untuk digunakan. Nah,
Di artikel ini pun masih banyak batasan dalam teknik yang diteliti. Ada juga permasalahan ketidakseimbangan ya, imbalance itu pada penelitian ini diselesaikan dengan hanya teknik pengambilan sampel. Jadi penulis mengharapkan penelitian selanjutnya itu akan difokuskan untuk menambah fitur dan mengatasi ketidakseimbangan ini. Seperti itulah. Lanjut, mungkin review dari artikelnya seperti itu. Ini setelah ini akan dilanjutkan oleh Puja untuk pengimplementasian pada Python-nya ya. Jadi buat Puja, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Fajri tentang bagaimana itu churn prediction pada industri telekomunikasi. Nah, tadi dalam artikel juga sudah dibahas sedikit disenggol tentang apa itu bagaimana logistic regression dalam melakukan prediksi gitu kan ya. Nah, jadi dalam praktek kali ini kita akan berfokus pada logistic regression-nya saja gitu. Jadi kita akan membuat model dengan menggunakan logistic regression untuk melakukan prediksi churn customer atau berpindahnya customer tersebut meninggalkan company tersebut atau tetap berada menggunakan produk di company tersebut gitu dalam industri telekomunikasi gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam praktek. Baik, di sini untuk datasetnya kami mengambil dataset dari website Kaggle, di mana di sini kita pakai dataset Telkom Customer Churn, di mana kalau kita lihat dalam dataset tersebut itu terdiri dari 7.043 baris atau sekitar 7.043 data dengan ada sekitar 21 columns atau variabel atau feature gitu yang ada dalam dataset tersebut gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam prakteknya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan beberapa library yang nanti akan kita pakai untuk melakukan proses komputasi gitu ya. Dimana di sini teman-teman bisa lihat ada import pandas, numpy, screen dan lain sebagainya, di mana library-library ini nanti akan kita pakai untuk melakukan proses komputasi gitu yang akan dipakai. Nah, kemudian pertama tentu kita harus mengimport dataset kita dulu, data mentah kita. Tadi kan datanya berbentuk data frame ya, di mana berisi 2 dimensi, yaitu ada baris dan kolom gitu ya. Maka kita deklarasikan variabel df data frame itu sama dengan kita pakai library pd ya dari Panda, kemudian read file CSV karena tadi filenya berbentuk eksistensinya CSV, kemudian kita tuliskan nama filenya telco customer churn CSV. Nah, kemudian kita bisa menampilkan header ya, atau data paling atas, 5 data paling atas dari dataset kita gitu untuk melihat gitu ya. Kita ketikkan df head. Nah, kemudian kalau kita run, nah, jadi kita dapatkan output seperti ini, di mana ini menunjukkan 5 data pertama dari data yang kita pakai itu, di mana kita bisa lihat ada 5 baris, kemudian ada customer ID, gender, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ukuran dari dataset yang kita punya gitu, dengan kita ketikkan df shape, kita pakai fungsi shape. Nah, kalau kita run, nah, dia akan menunjukkan ukuran dari dataset kita, di mana dataset kita terdiri dari 7.043 baris dan 21 kolom atau 21 variabel atau feature gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat nilai dari kolom-kolom tersebut gitu ya. Ini kan kita nggak bisa melihat semua nih ada apa aja nih, karena di sini kan masih ada lagi. Nah, kita bisa pakai fungsi df kolom. Kita mau melihat nilai dari kolom tersebut. Kolom value. Nah, kemudian kita run. Ini harusnya pakai S. Nah, kemudian kita run. Nah, outputnya adalah kita bisa melihat nilai-nilai dari kolom tersebut tuh ada apa aja gitu. Di sini ada customer ID, gender, senior citizen, dan lain sebagainya sampai di churn gitu ya, variabel churn. Nah, di sini kita lihat bahwa kita bisa identifikasi gitu ya, bahwa variabel dependent kan di sini kita pakainya logistic regression ya, berarti ada variabel dependent dan ada variabel independent. Dan di sini kalau kita identifikasi, kita akan menemukan menyimpulkan bahwa variabel churn di sini merupakan variabel dependentnya ya, atau variabel yang dipengaruhi gitu. Sedangkan variabel yang selain churn ini adalah variabel independent atau variabel yang tidak dipengaruhi gitu ya, di mana variabel-variabel selain churn ini akan mempengaruhi variabel churn tersebut gitu ya. Nah, kemudian
sebelum melakukan pengolahan data, kita harus melihat dulu apakah ada missing value dari dataset yang kita punya gitu, data yang kita punya. Karena dalam beberapa kasus ada data yang menghilang gitu ya, atau data yang bolong-bolong menghilang. Makanya kita harus melihat dan kita harus menghilangkan data missing value dari dataset tersebut. Kita bisa ketikkan df, kita pakai fungsi isNA untuk melihat missing value dari data tersebut gitu. Kemudian kita coba klik run. Nah, di sini kita akan melihat bahwa tidak ditemukan adanya missing value dari setiap data yang kita punya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fungsi describe describe untuk kita melihat karakteristik dari data kita gitu, melihat rata-rata dan simpangan baku standard deviation dari data yang kita punya. Kita ketikkan df, kemudian kita describe, kemudian kita coba ketikkan run. Nah, jadi akan kelihatan bahwa untuk data senior citizen, tenure, dan monthly charge ya itu ada count-nya sekitar 7.043, kemudian rata-ratanya itu seperti ini, kemudian standard deviation-nya seperti ini, minimalnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian karena kan yang mau kita lihat kan variabel dependennya ya, variabel y gitu ya, variabel yang dipengaruhi gitu. Jadi makanya kita akan melihat menghitung jumlah variabel data yang ada di dalam variabel churn. Maka kita ketikkan df, kita mau lihat variabel churn-nya itu ada berapa banyak gitu nilainya. Kita tuliskan churn, kemudian value, kemudian kita ketikkan count, dan kemudian kita coba run. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa ada sekitar 5.174 yang tidak melakukan churn atau dia masih tetap bertahan pada company tersebut gitu. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa ada sekitar 1.869 yang melakukan churn ya, di mana hal itu menunjukkan bahwa ada sekitar 1.869 orang yang berpindah dari company tersebut ke company lain gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan visualisasi data ya dari variabel-variabel yang kita pakai terhadap variabel char untuk melihat pengaruh gitu ya dari variabel tersebut ke variabel dependennya seperti apa gitu. Kita bisa menggunakan SNS fungsi untuk menampilkan plot. Kemudian kita tuliskan count plot, kita tuliskan df, kemudian yang mau kita lihat kan churn, jadi kita tulis churn. Dan kita ketikkan run. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita menampilkan data dari feature churn tersebut adalah bentuk diagram batang ya, di mana untuk yang berwarna biru ini menunjukkan orang yang tidak melakukan churn, sedangkan yang warna oranye ini adalah menunjukkan orang-orang yang melakukan churn atau perpindahan gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa kita mau melihat persentase gitu dari seberapa banyak sih orang yang melakukan churn dan seberapa banyak orang yang tidak melakukan churn gitu ya. Nah, kita bisa pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel misalkan yang tetap bertahan gitu ya. Artinya dia retained atau dia tetap bertahan. Itu sama dengan df, kemudian df churn. Kita lihat variabel churn-nya itu yang tidak melakukan perpindahan atau tidak melakukan churn itu kan 0 kan. Kemudian kita ketikkan shape 0. Nah, kemudian ini untuk variabel yang tetap bertahan. Kita kopikan aja untuk variabel yang tetap bertahan, kita kasih nama misalkan dia churn gitu ya, yang tetap bertahan. Ini kita ganti yes. Nah, kemudian kita tinggal lihat presentasinya aja gitu. Kita masukkan fungsinya yaitu print. Cara menghitung persentase kan jumlah yang mau dicari. Kita kopikan aja. Itu dibagi dari total keduanya ya, total jumlah datanya itu ada berapa gitu. Maka di sini kita tuliskan ditambah
dengan 6 churn. Nah, kemudian kita kalikan dengan 100 ya. Karena kan kita mau ubah ke dalam persen ya. Kemudian koma kita masukkan perintahnya, orang yang tetap bertahan di company ini. Nah, kemudian kita kopikan aja untuk membuat perintah yang melakukan churn. Ini berarti ini kita ganti churn. Kemudian ini kita ganti orang yang berpindah ke company lain gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba kita run. Nah, maka outputnya adalah ada sekitar 73, sekian persen orang yang tetap bertahan di company tersebut, company ini, dan ada sekitar 26, sekian persen orang yang berpindah ke company lain gitu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat variabel-variabel yang mempengaruhi variabel churn tersebut gitu ya. Misalkan kita mau lihat variabel gender gitu ya, seberapa sih pengaruhnya variabel jenis kelamin terhadap variabel churn tersebut gitu ya. Maka kita bisa tuliskan SNS, kita mau lihat dengan plotting ya. Count plot, kemudian kita tuliskan X-nya itu gender, jenis kelamin, kemudian Q-nya itu churn. Nah, kemudian kita tuliskan datanya dari data DF tersebut. Nah, bentar ya, ini coba kita run. Nah, dari sini kalau kita lihat antara female dan male ya, wanita dan pria, itu tidak ada perbedaan gitu. Mereka datanya 50-50. Nah, hal ini menunjukkan bahwa antara customer pria dan customer wanita itu tidak berpengaruh terhadap seseorang tersebut melakukan churn atau tidak gitu ya. Makanya variabel tersebut kurang mempengaruhi sebenarnya. Nah, kemudian kita coba lihat faktor lain nih. Misalnya kita lihat faktor internet service ya. Nah, kita pakai ini aja sama kodenya. Kita copy. Nah, ini kita ganti jadi internet, kan yang mau kita lihat internet service ya. Kita tuliskan internet service data. Nah, kemudian kita coba run. Nah, kalau ini kita run, kita bisa melihat bahwa internet service ini sangat berpengaruh terhadap variabel churn tersebut gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang memiliki internet service fiber optik itu cenderung lebih tinggi melakukan perpindahan ya ke company lain gitu dibandingkan dengan yang memakai DSL atau tidak memakai internet service keduanya gitu ya. Maka variabel fiber optik tersebut, internet service di fiber optik tersebut sangat mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan perpindahan churn ke company lain gitu. Nah, selanjutnya kita dalam pengolahan data kita harus menghilangkan variabel yang sama sekali nggak berkontribusi untuk dilakukannya proses prediksi gitu ya. Contohnya misalkan tadi kita lihat ada variabel customer ID. Nah, customer ID itu kan sama sekali ya tidak ada kontribusi terhadap variabel churn tersebut ya, atau dia tidak berkontribusi dalam proses prediksi. Maka kita harus menghilangkan variabel tersebut dengan cara kita tuliskan clean df ya. Clean df sama dengan df kita mau menghilangkan, makanya kita tulis drop. Kita mau menghilangkan kolom customer ID atau feature customer ID. Customer ID. Pastinya kita tulis saja 1. Nah, kemudian kita coba tampilkan headernya. Kita coba lihat apakah sudah terhapus. Siap, kita pakai siap, kemudian kita run. Sebentar. Oh ya, ini salah harusnya customer. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa
tadi kan kita lihat kan ada kolomnya kan ada 21 ya, karena kita sudah menghilangkan kolom atau feature customer ID, maka sisa 20 kolom ya, atau 20 feature gitu. Nah, kemudian dalam melakukan proses pengolahan data-data yang apa ya, yang tipe datanya belum numerik, kita harus ubah ke dalam bentuk numerik terlebih dahulu gitu, agar bisa dilakukan proses komputasi gitu ya. Jadi kayak misalkan tadi ada data jenis kelamin, itu kan ada datanya male dan female kan. Kita harus mengubah data tersebut ke dalam bentuk numerik, misalkan biner gitu ya. Nah, kita bisa ketikkan, kita pakai perulangan ya, for column, untuk kolom di data clean DF, kolom itu kita lakukan perjambangan. Jadi jika data kolomnya itu tipe datanya itu numerik, NP number, dia di skip, continue. Dia tidak dilakukan apa-apa gitu, katanya apa gampangnya. Nah, kemudian dia akan diubah, ditransformasi jika datanya nggak numerik gitu ya. Jadi maka perintahnya kolom ini itu sama dengan label encoder, kemudian kita ketikkan fit transform clean df kolom. Ya, kemudian ini kita runkan. Nah, kemudian kita akan melihat apakah sudah diubah data tersebut. Kita tuliskan clean df di types. Nah, coba kita run. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa data-data kolom tersebut sudah berubah ke dalam bentuk numerik semuanya ya, atau integer dan float gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, kita harus menyamakan skala dari tiap-tiap data atau tiap-tiap feature yang kita punya gitu. Karena dalam beberapa data kan ada yang skalanya berbeda, misalkan variabel umur gitu kan, yang range-nya skalanya itu dari 1 sampai 80, dengan variabel atau feature gaji yang range-nya atau skalanya itu dari 1 juta sampai 10 juta. Itu kan skalanya berbeda sekali ya. Maka kita harus menyamakan skala tersebut agar bisa dilakukan proses komputasi seperti perbandingan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka kita harus ubah dulu. Nah, kita ketikkan variabel independennya itu adalah variabel yang selain variabel char. Maka kita tuliskan clean df, kemudian drop ya, drop char, artinya variabel yang selain char. Kemudian ini harusnya titik tanda kurung gini. Kemudian axisnya kita isikan 1. Kemudian variabel dependennya itu adalah variabel char. df char. Nah, kemudian kita lakukan skala, itu standarisasi skalanya. Standar color fit transform. Ini X-nya besar biar beda. Nah, kita coba run. Dia pakai D. Nah, kita sudah melakukan proses standarisasi skalanya. Kemudian dalam machine learning kan kita identik dengan proses pelatihan dan pengujian gitu. Maka data tersebut kita harus bagi ke dalam 2, yaitu kita harus bagi ke dalam data pelatihan dan data pengujian gitu. Di sini misalkan kami bagi datanya menjadi 80% untuk training, proses training, dan 20% untuk proses testing. Ya, maka kita bisa ketikkan sintaknya sebagai berikut. Kita tulis variabel x-nya, yaitu variabel independen untuk train, kemudian
X untuk test, kemudian Y untuk train, dan Y untuk test itu sama dengan train, test. Kita split, kita bagi. Test size-nya itu ukuran data untuk testing itu sekitar, kan tadi kita mau 20% ya, kita tuliskan 0,2, kemudian random state-nya ini bisa diisi sembarang ya. Jadi misalkan kita isikan 42 ya, karena biasanya yang sering dipakai adalah 42. Kemudian kita coba run. Nah, kita sudah membagi data tersebut ke dalam 80% data training dan 20% ke data testing gitu. Selanjutnya kita akan membuat model logistic regression untuk proses training ya. Maka kita ketikkan model itu sama dengan logistic regression, lalu modelnya itu kita fit ke proses training ya, karena kita kan mau untuk proses training, maka kita pakai variabel yang untuk proses training. Nah, kemudian kita run. Sebentar, kita coba ketikkan ulang lagi. Logistik. Di sini kita kopikan aja. Nah, kemudian dia sudah melakukan proses training. Sekarang kita akan melakukan proses prediksi ya, atau proses testingnya, pengujian. Kita lihat apakah model ini berhasil atau tidak gitu ya. Kita tuliskan kita deklarasikan variable prediction itu sama dengan model predict. Kita pakai X-test-nya. Kemudian kita print, kita tampilkan hasil prediksinya. Nah, kemudian kita ketikkan. Nah, kemudian kita coba ingin menampilkan hasil dari tingkat keakurasiannya, kemudian presisi, recall, dan advance score-nya. Kita bisa ketikkan print, kita mau melihat gitu tingkat akurasinya berapa sih gitu. Print classification report, kemudian test prediction. Nah, kalau kita lihat, maka kita bisa melihat bahwa hasil presisi dari model yang kita buat adalah sekitar 0,85 atau 85% gitu. Dan kemudian tingkat recall-nya itu sekitar 91% gitu. Ini artinya bahwa model yang kita buat itu berhasil memprediksi dengan benar sekitar 91%, sedangkan 9%-nya yang lainnya itu dia gagal gitu ya, belum bisa gitu. Dan kemudian kita bisa melihat tingkat F1 score-nya itu sekitar 88% dan tingkat akurasinya sebesar 82%. Nah, kalau kita lihat dari hasil tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya ini menunjukkan bahwa nilainya cukup tinggi gitu. Hal ini berakibat apa? Mengindikasikan bahwa model yang kita buat cukup berhasil dalam melakukan prediksi churn customer di industri telekomunikasi tersebut gitu. Nah, kemudian tadi kita bisa melihat bahwa ada variabel internet service itu yang sangat berpengaruh pada berpindahnya orang tersebut ke company lain atau tetap bertahan gitu ya. Jadi maka kita bisa membuat kesimpulan, membuat saran untuk company tersebut untuk melakukan menindaklanjuti tentang internet service yang mereka berikan, yaitu terlebih pada fiber optik ya, untuk kemudian mengganti atau menggantinya dengan internet service yang lain gitu. Karena fiber optik tersebut cenderung sangat
mempengaruhi para customer mereka untuk berpindah ke company lain gitu. Nah, jadi seperti itu tentang bagaimana program logistic regression untuk melakukan prediksi customer churn pada industri telekomunikasi. Jadi cukup sekian dan kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada video kali ini, dan kami berharap video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan cukup sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.